Banyak orang yang hidup dengan sistem yang udah terbentuk. Maksudnya gimana bang? Coba lihat di sekitar kita, banyak orang yang bekerja, yang mencari penghasilan mengikuti sistem suatu lingkungan yang udah ada. Misal lingkungannya yang pekerjaannya sebagai buruh pabrik, sebagai karyawan, dan lain-lainnya. Yang mana ya itu adalah normal dan gak apa-apa banget. Tapi sebagian orang dilahirkan dengan punya pemikiran tertentu yang menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak membuat mereka kaya. Misal mereka punya pemikiran sendiri buat bikin suatu usaha, membuat suatu bisnis, membuat suatu ide besar yang mereka impikan dan percaya bahwa itulah yang akan membuat kaya. Tapi kenyataannya apa? Pemikiran-pemikiran yang melawan sistem atau berbeda tersebut ternyata dimusuhi di lingkungannya. Gak jarang mereka akan disepelekan, dianggap bodoh, dan dianggap gak akan bisa buat dapetin apa yang mereka mau. Karena ya lingkungannya emang merasa bahwa dengan kerja tetap sebagai karyawan, bisa nabung, nikah, punya anak, itu cukup gitu. Makanya orang yang punya pemikiran di luar itu, ya dianggap bodoh. Sesuai judul, kenapa orang bodoh itu justru lebih sukses? Jawabannya adalah orang yang terlihat bodoh itu sebenarnya tidak bodoh. Mereka hanya dianggap bodoh cuma karena mereka punya pemikiran yang berbeda. That's it. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang 5 alasan kenapa orang yang dianggap bodoh di lingkungannya itu lebih sukses. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Semua orang yang punya mimpi besar, salah satu tantangannya adalah menjadi berbeda. Gue kasih contoh, mungkin di sini ada teman-teman yang rela mengorbankan masa mudanya dengan mengurangi jatah buat nongkrong, main, atau kegiatan senang-senang lainnya hanya untuk mengerjakan suatu proyek besar yang menjadi mimpinya. Gak jarang gue melihat temen gue yang emang punya bisnis atau usaha ketika kumpul selalu punya jadwal buat pulang duluan karena mereka sibuk ngerjain mimpinya itu. Nah, bagi orang yang gak paham dan menganggap lu itu pulang duluan di tengah-tengah tongkrongan, lalu mereka bilang lu gak setia kawan, fuck up. Jangan digubris, lanjutin apa yang lu percaya. Seenggaknya lu udah luangin waktu buat temen-temen lu. Nah, bagi orang-orang yang gak nyampe otaknya, mereka ngelihat sifat-sifat ini tuh ya bodoh gitu. Gak setia kawan, udah mainnya jarang, sekali main pulang duluan. Fuck you man, bukan lu yang ngasih makan gua. Jadi buat temen-temen yang masih ada di siklus ini, jangan berhenti, jangan sungkan, jangan takut dianggap bodoh. Master of One adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Gue selalu salut sama teman-teman gue yang menghabiskan seluruh waktunya buat belajar dan memperdalam bidang tertentu yang mereka suka. Tapi anehnya, meskipun ini adalah suatu langkah yang positif, masih ada loh orang yang ngeremehin dan menganggap mereka bodoh. Alasannya apa? Mereka membuat suatu alibi bahwa dalam hidup harus memiliki banyak skill, harus bisa apa aja, that's it. Sebenarnya pendapat ini ada benarnya kalau yang dimaksud adalah skill yang memang harus dipelajari sebagai seorang manusia. Maksudnya gimana bang? Ya maksudnya misal kita bisa nyetir sepeda aja kadang nggak cukup karena kebutuhan di masa depan mungkin harus bisa nyetir mobil. Ya udah oke, belajar nyetir mobil juga kalau gitu. Tapi kalau yang dimaksud harus punya banyak skill adalah harus bisa otomotif, harus bisa bisnis, tiba-tiba harus bisa musik dan skill-skill lainnya, itu salah banget sih. Karena pada akhirnya juga kita diciptakan sebagai manusia, emang punya keterbatasan, ada limitnya gitu. Makanya sebagai manusia kita perlu punya satu keahlian, Master of One, yang benar-benar kita kuasai. Dan dengan satu keahlian yang kita fokuskan itu, kita bisa hidup dari sana. Orang bodoh biasanya lekat dengan ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini maksudnya in a good way. Mereka nggak peduli sama komentar orang, sama pendapat orang. Mereka punya ambisi yang terlalu nyata dan kuat dan gak akan goyah cuma karena mulut busuk yang keluar dari seseorang. Mereka tentunya juga terbuka atas pendapat kalau itu benar-benar membangun. Dan cuma orang-orang tertentu seperti sahabat, keluarga yang mungkin bisa mereka dengar. Karena ya mereka pasti pilih-pilih gitu buat milih yang mana yang harus didengar. Nah, bekal ini tuh bisa bikin mereka tetap terus lanjut di tengah-tengah proses yang mereka jalani dalam membangun mimpinya. Banyak orang pintar yang ngerasa udah banyak ilmunya,
tapi nggak pernah berani buat memulai. Tapi orang-orang yang dianggap bodoh ini dengan semua yang mereka punya, meskipun harus dianggap melawan sistem karena punya pemikiran yang beda, mereka seringkali lebih berani karena ya mereka beranggapan buat apa ilmu yang udah didapat tapi nggak dijalankan. Rencana yang baik adalah rencana yang dijalankan. Inilah salah satu pentingnya Master of One. Sebelum sukses, pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya kegagalan. Pasti, gak ada di dunia ini orang sukses yang cukup dengan satu jalan. Pasti akan ada jalan-jalan lain yang ditempuh untuk menuju kesuksesan. Nah, Master of One ini berperan penting karena kalau kita hanya fokus dalam satu bidang keahlian, kegagalan yang akan kita terima selama hidup, ketika kita mengambil itu sebagai sebuah pelajaran, kegagalan itu malah akan menjadi pelajaran terbesar untuk kita mencapai di titik atas di dalam bidang kita. Kita kasih contoh seorang pebisnis, pasti pernah rugi, tapi mereka jadiin itu sebagai sebuah pelajaran. Nah, kerugian yang dianggap kegagalan itu sebenarnya adalah pembelian sebuah pengalaman. Karena bayangin aja, kalau nggak pernah rugi, gimana kedepannya memanage uang, pemasukan, pengeluaran, atau keuntungan. Justru karena dari pengalaman kerugian itulah bisa sesukses sekarang. Nah, itu tadi adalah 5 alasan kenapa orang yang dianggap bodoh itu malah lebih sukses. Mungkin teman-teman di sini kalau ngerasa udah bisa praktekin dan worth it, bisa coba komen di sini. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.